Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak. Apa kabar Pak Wafi? Kabar baik Pak David, terima kasih undangannya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Wafi. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan. Sudah beberapa hari terakhir berhasil ditutup di zona hijau Pak. Hari ini cukup signifikan, namun belum mampu menembus di atas level 7.300-an. Analisis Anda secara teknikal, penguatan yang terjadi? Ya, memang kalau kita lihat penguatan yang terjadi dalam 3 hari terakhir sebenarnya sudah saat ini membuat IHSG berada di area jenuh beli ya, atau overbought, sehingga saya lihat memang masih ada potensi koreksi untuk jangka pendek dalam 1-2 hari ke depan. Namun lebih bersifat koreksi wajar saja, karena kalau secara tren sendiri kalau kita lihat tren IHSG sekarang memang sudah mengkonfirmasi fase bullishnya nih Pak David. Dan ditambah lagi kalau kita lihat beberapa katalis atau indikator atau sentimen yang terjadi, momentumnya saat ini cukup positif untuk IHSG. Baik, tampaknya net sell masih berlangsung Pak. Di perdagangan Rabu, net sell masih cukup besar. Saham-saham perbankan big cap masih dilepas oleh asing. Bagaimana Anda melihat posisi ini? IHSG tampaknya cukup mengabaikan net sell yang dilakukan asing, kenaikan tetap terjadi. Tapi nanti juga kita akan update posisi net sell hari ini. Net buy ataupun justru net sell tapi sudah mulai terbatas. Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat dari posisi nilai transaksi asing ini memang sudah melakukan net sell sejak tahun lalu. Dan kalau kita lihat secara magnitude-nya, memang aksi net sell yang yang dilakukan oleh asing di tahun ini relatif lebih kecil dibandingkan yang dilakukan oleh asing di tahun lalu. Sehingga memang kalau kita lihat potensial downside-nya atau potensi tekanan ke IHSG untuk saat ini dari investor asing sepertinya memang sudah cukup terbatas. Apalagi kalau kita lihat dari sisi valuasinya sendiri, memang valuasinya juga IHSG kan bisa dibilang sudah relatif cukup murah juga ya, walaupun mungkin belum yang masuk ke dalam kategori mahal juga untuk IHSG. Jadi itu yang membuat kalau kita lihat mungkin dalam beberapa hari terakhir asing masih melakukan net sell, tapi IHSG kalau kita lihat justru bergerak di teritori positif. Nah, spesifik untuk aksi net sell asing di sektor perbankan, saya rasa juga ini masih cukup wajar ya jika asing masih melakukan aksi wait and see di sektor perbankan. Kenapa? Karena memang saat ini sebentar lagi kita masuk ke dalam momen laporan keuangan di kuartal kedua nih Pak David. Jadi sepertinya investor asing masih mengamati bagaimana nanti performa di sektor perbankan ini di kuartal kedua. Apalagi biasanya memang saham-saham perbankan atau sektor perbankan itu selalu yang paling awal melaporkan laporan keuangannya dibandingkan sektor lainnya. Baik, tapi Anda melihat kebijakan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan, respon dari saham-saham perbankan tidak terlalu signifikan Pak. Apakah memang investor lebih fokus kepada rilis kinerja semester pertama, di mana banyak juga yang memproyeksikan masih akan terjadi perlambatan? Ya, sepertinya itu juga, karena kalau kita lihat dari memang data bulanan, performa bulanan yang selalu dipublikasikan oleh perbankan memang menunjukkan sepertinya ada kenaikan dari biaya provisi juga atau cadangan NPL, dan sehingga investor ini mengkhawatirkan apakah memang nanti akan ada kenaikan dari NPL di kuartal kedua dan seterusnya atau seperti apa. Jadi memang fokus investor ini spesifik di sektor perbankan aja ya Pak David ya. Untuk fokus investor saat ini sepertinya memang masih menunggu dari sisi laporan keuangannya, sehingga efek dari penurunan BI rate kemarin ini memang tidak terasa langsung di sektor perbankan, justru terasanya di sektor lainnya. Baik, dari sisi rotasi sektoral, teknologi sudah 2 hari Pak memimpin penguatan. Dari sisi sektor saham Toto Sugiri DCII paling mahal di Bursa Efek Indonesia kemarin menguat, hari ini bahkan mencatatkan auto recheck atas. Seperti apa analisisnya Pak Wafi terkait dengan penguatan DCII, kemudian juga dari sisi rekomendasinya?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara sektoral terlebih dahulu ya, Pak David ya, sektor teknologi ini memang merupakan salah satu sektor yang bisa dibilang cukup sangat siklikal bahkan ya sangat siklikal. Jadi pergerakannya memang sangat sensitif sekali dengan perubahan dari tingkat suku bunga bank sentral, di mana penurunan BI rate kemarin itu sedikit banyak berdampak langsung memang terhadap sektor-sektor siklikal dan salah satunya adalah sektor teknologi. Selain sektor teknologi, kita juga lihat sektor telekomunikasi misalkan bergerak positif, kemudian juga sektor lainnya yang memang Mhm. sensitif terhadap tingkat suku bunga juga bergerak positif. Nah, kembali lagi ke sektor teknologi, dan saya lihat memang di sektor teknologi ini selain ada dukungan positif dari penurunan BI rate, ini juga sepertinya ada sentimen positif dari rencana untuk ekspansi, terutama untuk perkembangan industri sektor teknologi yang berbasis misalkan data center ya, di Iya. mana kalau kita lihat sepertinya pemerintah sedang mencoba menggenjot investasi di areal tersebut. Dari sisi teknikal Pak, untuk DCII yang hari ini kembali mencatatkan arah menguat di atas 19%. Hmm. Ya, kalau kita lihat memang kenaikan ini hari kedua, kenaikannya sendiri memang sudah cukup tinggi. Di penutupan hari ini sebenarnya sudah masuk ke area jenuh beli. Kalaupun ada kenaikan, saya rasa ini memang sudah waktunya bagi trader untuk merealisasikan keuntungannya. Saya melihat ada level resistance di sekitar level 238.000 sampai dengan 240.000 rupiah per lembar saham. Hati-hati di sini potensial koreksi bisa terjadi sampai dengan level 190.000. Jadi kelihatannya deviasinya cukup tinggi ini ya untuk DCI. Baik, dari DCI kita beralih ke posisi dari teknologi lainnya Pak, ada Buka. Hmm. Hari ini juga Hmm. mengalami penguatan di Hmm. 2,29% di 134, intraday di 137. Analisis dan Hmm. rekomendasinya jangka pendek dan menengah. Ya, kalau saya lihat untuk buka sendiri setelah hari ini kelihatannya tertahan resistance MA50-nya, ada potensi untuk melakukan koreksi wajar sampai dengan level 130. Namun koreksi sampai dengan level 130 ini bisa diambil momentum untuk buy and weakness sebenarnya untuk buka ya. Level entry-nya dari 130 sampai dengan level 126 itu adalah area level support-nya. Karena setelah menguji level supportnya, saya lihat masih ada potensi kembali rebound menuju ke resistance 145 untuk buka. Penutupan hari ini di 134 menguat di 2,29%. Level supportnya di 126 hingga ke 130 dan ada potensi ke 145. Kita beralih Pak ke MTEK, hari ini juga mengalami kenaikan di atas Mhm. 4%, 545 Pak Wafi. Ya, untuk MTEK kenaikan hari ini memang sudah masuk ke area jenuh beli. Saya lihat bahwa potensial koreksi dari mulai level 535 itu adalah level support sampai dengan level 510. Jadi itu area yang kalau misalnya investor masih ingin masuk lagi ke MTEK 535 sampai dengan 510. Setelah menguji level support masih ada potensi kembali rebound menuju ke level resistance di 580. Karena untuk MTEK sendiri saya lihat Ya, ini sudah mengkonfirmasi sinyal reversalnya dari fase bearish. baik, kita akan coba ulas singkat Pak untuk WiFi. Kebetulan listed kita hari ini kinerja di kuartal di semester pertama sudah keluar, posisi Hmm. laba dan pendapatan naik signifikan. Kemudian juga tadi aksi korporasi terbaru juga untuk Rakisu, kemudian hari ini lompat di 7% meskipun penutupan di 6% sudah di 2.200. Bagaimana Anda melihat lompatan yang terjadi untuk WiFi meskipun belum mampu untuk balik ke level 2.600-an kembali? Ya, saya lihat memang kenaikan hari ini relatif cukup wajar ya, Pak David. Dia sudah breakout, bahkan sudah breakout dari resistance sideways channel itu sendiri. Mhm. Potensi kenaikan saya lihat masih ada, namun tertahan di level resistance 2460 itu adalah target terdekat untuk WiFi ini. Sementara untuk level supportnya itu ada di level 2040 untuk WiFi. Dan saya lihat memang secara fundamental juga saham ini bisa dibilang masih relatif cukup murah juga di price Ya, earning ratio sekitar 12 kali ya. baik dan sekaligus kita menjawab pertanyaan Bapak Purnomo. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham WIFI, support dan resistennya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Wafi, di Mhm. antara beberapa saham grup Prayogo ini juga cukup menarik.
salah satu sentimennya adalah anak usaha yang melakukan IPO hari ini sahamnya di hold oleh Bursa Efek Indonesia. Namun di antara beberapa saham lainnya masih menopang indeks harga saham gabungan, di antaranya ada BRPT melesat di atas 8%. Bagaimana Anda melihat peran dari saham-saham grup Prayogo Pangestu ketika dari saham-saham perbankan big cap kurang memberikan dorongan terhadap indeks harga saham gabungan? Ya, memang kalau kita lihat secara akumulasi dari grupnya sendiri ya, grup konglomerasi ini memiliki bobot market kapitalisasi pasar yang cukup besar juga. Jadi memang bisa dikatakan kalau bisa ditanyakan siapa yang menjadi pendorong bursa atau pendorong IHSG Indonesia, yang pertama adalah sektor perbankan, yang kedua adalah grup konglomerasi. Jadi ya itu yang bisa kita lihat ya saat ini. Dan dari sisi pergerakannya sendiri, memang saya lihat ada beberapa sahamnya yang memang sudah masuk ke area jenuh beli juga nih Pak Ya, David, sehingga memang rawan melakukan aksi koreksi, dan secara valuasi pun sebenarnya sudah relatif cukup mahal. Jadi mungkin bagi para investor yang mungkin baru mau masuk lagi, mungkin lebih disarankan untuk menunggu koreksi untuk sebelum kembali masuk. baik.